Frank, lighting aman Frank? Aman. Udah direkam ini? Udah. Udah. Oh, oke. Dulu kalau Pangkalan Jati ya boleh dibilang diseganin gitu. Diseganin sama kampung-kampung Jadi sebulan. RT nggak dapat gaji? Nggak ada itu Nggak ada gaji? buat ATK Oh, 60.000 sebulan. 60.000 Nah, sebulan? di Depok. Masa kelam kita ya ribut. Tapi ributnya kita ya mohon maaf gitu nggak kayak anak sekarang. Ya. Setelah udah ini ya kalau bahasa Pangkalan Jati bilang angat-angati ayam. Cuman awal-awal. Ya awal-awalnya. Mudah-mudahan yang ini mah enggak. Ya, cuman yang nggak berubah kompak. Pangkalan Jati solid, kompak, masih kompak. Anak apatis, anak banyak gitu. Banyak dulu. Iya, jadi komunitas. Ya, cuman dipusatin dulu waktu itu ya, waktu zamannya buron. Ini disebut Pangkalan, ya tempat mangkalnya anak-anak muda dari mana aja pada mangkal di Pangkalan Jati. Ya istilah kata tetangga kampung lah istilah kata. Siapa sih yang nggak kenal Pangkalan Jati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di podcast Bengkel. Sekarang udah ada backgroundnya nih. Kita kedatangan tamu yang punya wilayah, Bapak RW 2. Pak RW, selamat datang. Saya terima kasih nih sudah mau hadir. Anak-anak ini, anak-anak Pangkalan Jati punya ide bikin podcast. Gimana Pak RW dengan keadaan seperti ini? Tempatnya saya mohon maaf nih kalau agak berantakan. Bagus sekali, bagus ini, bagus. Ya namanya anak muda kan penuh ini kreatif ya dan inovatifnya. Kalau kita lihat backgroundnya cakep banget. Ya bengkel ya emang bengkel ini emang bengkel. Iya. Ya. Bengkel. Mau agak-agak berantakan nih emang tempatnya bengkel. Jadi emang namanya podcast bengkel. Nah, jadi ini salah satu Pak RW 02 Bapak Suryadi ini yang punya wilayah nih. Harus kita utamain nih. Pak RW sehat, Pak RW? Alhamdulillah sehat. Jadi saya ngundang Pak RW ke sini itu mau mendengar cerita tentang sejarah Pangkalan Jati atau sejarah Pak RW muda. Ini kan beda sama saya. Pasti banyak lah perbedaan dari gaya nongkrongnya, dari gaya bicaranya sama yang tua. Mungkin gimana Pak RW? Dengan kondisi anak muda yang sekarang, Pak RW melihatnya gimana? Nih dibuka aja ya Oh, nih. dibuka boleh nih. Jadi kita lebih leluasa ngobrolnya. Jadi kalau kita bandingkan ya, istilah kata anak muda zaman kalau sekarang disebutnya zaman milenial ya. Milenial. Kalau dulu zaman dulu ya boleh dibilang zaman apa itu ya ibarat kata. Ya kalau buat kondisi ini sama aja sih ya. Cuman kalau sekarang anak muda lebih ini ya, lebih kreatif. Kalau dulu kan ibarat kata memang yang diutamakan otot gitu ya. Jago-jagoan dulu kalau dulu. Kalau sekarang kan kalau kita sekarang nih kita ambil jago-jagoan ya ditangkap polisi. Jadi kalau dulu memang ya jujur aja kejagoan yang ini diutamakan. Makanya dulu kalau Pangkalan Jati ya boleh dibilang diseganin gitu. Diseganin sama kampung-kampung lain. Apalagi waktu kita masih jadi satu kecamatannya Sawangan. Sawangan. Sebelum Limo berarti? Ya, Limo. Nah, Oh, sekarang Cinere. Jadi udah berapa kali? 3 kali. Ya, pemecahan ya, pemekaran. Oh, dulu kecamatannya Pangkalan Jati. Sawangan berarti luas banget tuh. luas ya. Jadi belum ada tuh yang namanya Jati Baru, belum ada. Belum ada. Oh, baru pindah ke Limo. Limo. Dari Limo pindah ke Cinere. Ya. Oh. Itu zaman muda saya. Zaman Pak RW. Yang muda ngalamin lah ya yang kita muda. Itu tahun berapa Pak RW? Dari Ya, pas Sawangan tuh. Sawangan tahun bangsa tahun 70-an, 75-an itu. 75-an. Berarti kalau ngurus surat ke itu jauh banget tuh. Iya ke Sawangan. Oh, malah dulu lampu jarang Ya, jalan. dulu kita ngurus SKCK ya. Kalau kita baru lulus ya, ngurus SKCK ya ke Sawangan, Kecamatan Sawangan. Sawangan.
Jauh banget. Itu kendaraannya belum ada itu. Ya paling kita ya tuh liwatnya loh, nah. Liwat Parung sana tuh. Istilah Iya, kata Parung, ya iya. liwat Parung sana. Lewat Kubu Emas kan. Iya, liwat situ. Kalau liwat Moyung situ itu kan masih kebun karet dulu ya. Itu jadi daerah Maruyung sana tuh kebun karet gitu. Berarti Jadi kalau ya masih sepi, banyak pun bambu lah. masih serem. Ya serem. Jalan juga nggak kayak sekarang. Jalannya tuh masih berbatuan ya, Oh, iya, batu-batu kan. itu. Bukan aspal tapi bebatuan itu. Gelap. Ya, Jalanan begitu. gitu. Jauh banget Sao dulu Itu berarti. Cinere yang sekarang jadi mall itu ya boleh dibilang tanah buat jin buang anak itu. Itu tanah gak laku, tanah merah itu. Tanah merah. Tanah merah itu. Jadi tanah yang gak laku. Cuman kan kemari-kemarihin tuh megapolitan itu dikuasain lah sama banyak. megapolitan. Itu orang-orang gede Perumahan lah. apalagi Iya. Puri. Iya. Oh, dulu berarti Sawangan Limo baru Cinere, Cinere, nih. Baru Pangkalan Jati. Kita juga dulu sebenarnya nggak ada Pangkalan Jati baru. Nggak ada Pangkalan Masih Jati. Pangkalan berarti utuh nih Pangkalan Jati sampai Pangkalan Jati ya itu ya ke sana tuh. sana. Batas sana. Pokoknya Jagakarsa itu Jagakarsa. batas sana. Oh. Itu Iya. dipecah tahun berapa? Tahun lurahnya ya kalau saya ini masih Lurah Haji Wayun waktu itu. Lurah Haji itu Wayun. udah lurah belum kepala desa. Masih kepala desa, Oh, masih, kepala desa. masih kepala desa. Pas lurah Haji Asmawi udah setengah jabatan dia diangkat jadi lurah. Itu baru udah kemarihin. Itu udah masih kita apa-apa pun urusan masih ke Bandung gitu ya. Kalau urusan apa-apa tuh kita ke Bandung dari masih zaman Sawah Tengah ya. Baru dipecah jadi Pangkalan Jati Pangkalan baru Jati sama baru. Pangkalan Jati aja. Lama, ya. Nggak ada Pangkalan Jati lama. Nggak Pangkalan ada Jati. Pangkalan Jati lama. Saya juga tahunya pas diikut di Karang Taruna. Nah, Nggak ada Pangkalan Jati lama, Nggak hanya ada, Pangkalan nggak Jati aja. Cuman Pero yang saya lihat di sini biografi Pak RW ini kan pernah jadi RT. Pernah. Beliau berarti sebelum jadi RW harus jadi RT apa? Kalau pengen jadi RW harus jadi RT dulu. Ya sebetulnya nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Cuman karena kemarin tuh saya jadi RT ya mungkin di antara waktu masih zamannya Pak Lurah Haji Asmawi saya udah jadi RT. Nah, dia jabat berapa tahun. Nah, saya ya boleh dibilang hampir 17 tahun saya jadi RT. 17 tahun jadi RT. Nah, terus sekarang udah periode ketiga jadi RW. Oh, Ya. periode ketiga. Ya. Emang masa jabatan RW berapa tahun? 3 tahun. Per 3 tahun. Per 3 tahun. Ada pergantian. Ada penggantian. Oh. Itu kalau seandai kata kita nih istilah kata kalau RT kan kalau RW tergantung RT. Iya. Ya, nah itu seandai kata RT-nya masih setuju, ya dilanjut. Kalau umpamanya nggak setuju, ya adanya pemilihan. Oh. Ya mungkin di antara RT di Pangkalan Jati yang lebih demokratis saya. Oh, lebih dekat. Karena melalui pemilihan kalau saya. Kalau yang lain mungkin ya main tunjuk dulu gitu ya. Oh, kalau dulu. Iya. Kalau sekarang mungkin udah Nah, kalau sekarang juga ya mungkin masih ada yang begitu. Makanya kalau saya bilang bukannya saya bangga, saya boleh bilang paling demokratis, RW 02 paling demokratis. Karena biar gimana pun kita melalui ajang pemilihan gitu. Itu kita adu program di situ. Adu program ya. Oh, berarti benar-benar pemilihan. Pemilihan ya. Oh. Ya begitu juga dengan RT sekarang nih. Sekarang kalau umpamanya RT teori doang ya percuma. Iya. Ya saya sebagai ketua RW, makanya saya bilang sama RT saya yang di bawah saya gitu, ibarat kata program kita jangan cuma sekedar ngomong tapi fakta yang kita buktiin kepada masyarakat. Karena pada dasarnya kita istilah kata pengabdian ya. Kalau jadi RT, RW itu pengabdian. Ya karena kalau kita lihat ya baru sekarang ini aja kan. RT ada ibarat kata buat beli alat tulis lah. Bukan gaji. Ya, soalnya kalau kita hitung 60.000 sebulan. Jadi RT nggak dapat gaji? Nggak ada, itu gaji. Buat ATK 60.000 sebulan. 60.000 nah, sebulan? Di Depok. Oh, emang udah dianggarin tapi ya, cuma 60.000. 60.000 ngambilnya per 6 bulan. Per 6 bulan. Lah kalau 6 bulan ya taruh dah. Sekarang 100 dah. Iya, 100 sekarang. Oh, berarti per 6 bulan baru cair. Baru cair. Nah, makanya saya bilang RT yang ada di Depok itu pengabdian.
Berarti Pak RW pernah jadi RT 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Terus jadi RW udah 3 3 periode. periode, berarti Oh. 9. Pengabdian. Ya, 9 tahun. Tapi perbedaan dari RT sama RW, kalau lebih enaknya kita bahasa kasarnya mungkin lebih enak RT atau lebih enak RW? Kalau masalah masalah pekerjaan pekerjaan ya, Hmm. ya mungkin lebih enak RW. Lebih enak RT. Pekerjaan. Masalah Tapi pekerjaan. kalau umpama kata ini, kalau RT kan punya masyarakat, Iya. punya masyarakat RT. Iya. Tapi kalau RW nggak punya masyarakat, RW punyanya RT, gitu. Jadi istilah kata kadang-kadang ada juga ya, Pak RW ini bagaimana ya, kita kembaliin lagi ke RT. Ya, jadi RW itu hanya memerintahkan ya, istilah kata program-program apa, ya kita kasih selalu koordinasi dengan RT. Gitu. Oh, berarti lebih enak jadi RW dah. Lah lebih enak jadi RW. Ya, cuman gitu, RW selalu ketinggalan. Dalam arti, seandainya kata ada orang izin rame-rame, ya sisa RW mah. Oh. Ini apa adanya kalau saya gitu. Oh, soalnya kalau mau ada kayak rame-rame izinnya ke RT dulu. Ke RT dulu. Lah sekarang kalau RT-nya udah ngizinin, nggak mungkin RT nolak RW. Oh iya bisa Ya, juga. karena ya makanya itu tadi saya bilang, RT tuh punya masyarakat. Kalau RW punyanya RT doang. Gitu. Oh, berarti walaupun Pak RW nggak ngizinin, RT ngizinin tetap jalan. Jalan, Itu. jalan ya. Karena biar gimana pun tanggung jawab, istilah kata kuncinya adanya di RT. Oh, iya, di RT. Begitu juga dengan kelurahan. RT ngizinin, RW ngizinin, ya kelurahan juga nggak bisa berbuat apa-apa dalam artian. Nah, Oh, berarti tugas pokoknya di RT doang. di RT ya, ujung tombak. RT itu ujung tombaknya tombak. Ya, makanya sekarang nih di masa pandemi ini, ya mungkin kita minta sama masyarakat aja. Ya kesadaran lah untuk sementara nggak ada untuk Izin rame-rame. rame-rame dulu lah. Ya kalau nikah sah-sah aja. Kalau Cuman nikah gitu untuk hiburan atau apa, untuk sementara kita cut dulu, stop. Oh, dikat dulu. Oh, berarti masa pandemi ini emang RT juga jarang yang ngasih izin buat izin rame-rame. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Karena biar gimana pun kita ikutin aturan pemerintah. Aturan pemerintah. Balik lagi Pak RW nih, kita ngomongin masa muda Pak RW nih. Masa muda Pak, berarti Pak RW di Pangkalan Jati dari tahun berapa? Ya sejak ditelorin. Oh, Ya, berarti sejak lahir. Sejak lahir. Heeh. Dari pas Sawangan itu. Ya, Pas Sawangan. Sawangan itu masih muda kayak saya kali. Ya mudah lah. Muda. Oh. Tinggal udah di sini. Ya di RW 2. Udah di RW 2. Dulu itu perubahan ya. Dulu kan di sini yang sebelah sini nih RW-nya RW 1. Gabung RW 1. Terus ada pemekaran. Ya, sekarang gitu. Jadi banyak perubahan. Banyak perubahan. Oh. Berarti dari sini, dari Kecamatan Sawangan, berarti banyak kejadian-kejadian dong nih. Banyak kejadian-kejadian dalam arti struktur kepengurusan RT, yaitu pemekaran. Tadinya kan kita masih jadi satu tuh. RT Pangkalan Jati. Ya kayak Gandul, kan kayak Gandul gitu. Ada RT 20. Nah gitu, iya. Kalau di Pangkalan Jati, alhamdulillah setelah ada perubahan, jadi masing-masing RT, masing-masing RW, jadi punya kewilayahan masing-masing. Jadi nggak nerusin. Nah, kan di Pangkalan Jati kan cuma 7 RW sekarang. Karena kita ya mohon maaf di Pangkalan Jati itu kepotong komplek. Banyak komplek Angkatan Laut, komplek ini gitu. Di belakang Mall Cinere juga itu masih Pangkalan Jati. Pangkalan Jati. Puri Cinere. Nah, bahkan perbatasan kita kan Tangerang. Nah, itu Jalan Merawan. Jalan Merawan tuh. Jalan Merawan. Merawan. Yang apartemen Cinere itu? Nah, iya itu Pangkalan Jati. Itu masih Pangkalan Jati. Oh, bukan Jakarta? Bukan. Ya, itu anunya Pila Cinere. Nah, itu perbatasannya Pila Cinere. Nah, jembatan, nah itu kita Depok itu. Oh, itu Depok. Nah, kesononya udah Tangerang. Oh, berarti 3 ya, Depok, Tangerang sama Jakarta. Jakarta. Oh, nah, di situ makanya kita ya terutama sebagai masyarakat dan khususnya pemuda ya sangat kudu lebih hati-hati ya karena satu sisi ya kita diapit ya. Ya, diapit dalam arti Tangerang, Banten ya. Silakan kata Jakarta. Nah, udah sononya kan kita Bogor dah, ibarat kata masih wilayah Jawa Barat gitu ya. Ya jujur aja Kelurahan Pangkalan Jati pintu gerbangnya Jakarta. Iya. Pintu gerbangnya Banten. Oh, pintu gerbangnya Banten.
Berarti dari zaman Pak RW muda ada nggak masa-masa kelam tentang Pangkalan Jati? Untuk Entah perang masa-masa saudara atau apa yang- masa-masa kelam ya udah pasti ada. Tapi dalam artian ya istilah kata banyakan waktu masih muda kita ya itu ribut ya. Ya karena cari jago itu. kalau Cari jago istilah kata anak mana tuh jagoan ya itu. Nah itu sering kali ya kita dengan Bak Bulus, dulu Pak Bulu. Bango itu, Pondok Cabe itu kan udah wilayahnya bukannya Bogor lagi. Iya. Nah itu kita udah larinya ke Jakarta, ke Banten itu. Ya itu karena kita cari jago tuh masa-masa kelam kita ya ribut. Tapi ribut ya kita ya mohon maaf gitu nggak kayak anak sekarang. Ya karena Bedanya kita gimana nih? ya bedanya itu istilah kata kalau dulu istilah pet istilah kata duel satu lawan satu iya. Nah kalau sekarang kan istilah kata tawuran. Nah itu terus bawa-bawa benda-benda tajam. ya, benda-benda tajam. Kalau dulu nggak, ya istilah kata ada benda tajam, istilah kata tapi kita nggak menggunakan itu. Berarti kalau dulu berantemnya masih berantem laki. Pakai laki-laki. Masih tangan kosong. Kosong. Karena makanya banyak ya ibarat kata dulu tuh ada kembang latar itu. Ya istilah perguruan silat lah. Perguruan silat. Ya sekarang juga ada juga. ya. Ada. Ya sekarang kan lebih dimodernisasi lagi dalam arti ada karate, taekwondo sekarang nih. Silat juga ada. Silat juga di Pangkalan Jati juga lumayan banyak ya. Banyak ya karena kita sebagai putra istilah kata Betawi ya karena istilah kata jujurnya Depok Betawi. Istilah kata banyak, istilah kata yang istilah latihan silat gitu. Di Pangkalan Jati banyak, cukup banyak. Ada 1, 2, hampir 3 perguruan silat. Hampir 3 perguruan silat. 3 perguruan silat. Yang di Saung juga ada perguruan silat ya? Ya itu Satria Betawi. Satria Betawi. Itu kalau mau masuk gimana Pak? Nah, kalau mau ikutan silat di ya Satria dalam Betawi. artian kita ya tetap administrasi kita iniin. Jadi kalau umpamanya yang ukuran masih anak-anak itu orang tuanya wajib menyerahkan kepada istilah kata gurunya atau siapanya. Walaupun dia bukan orang Pangkalan Jati nih mau ikut silat di Pangkalan Jati tetap boleh. Boleh. Tetap boleh. Ya karena yang penting sesuai administrasi. Iya, sekarang kan istilah kata silat bukan buat kejagoan, tapi istilah kata olahraga. Berarti Pangkalan Jati punya banyak perguruan silat nih. Banyak, ada 3 lah istilah. Tapi bukan untuk jagoan. Yang bukan buat jago-jagoan. Untuk olahraga. Untuk olahraga. Kan tadi saya nanya tentang cerita kelam. Mungkin cerita kelamnya mungkin terlalu sedih kali ya. Nah, kalau yang saya mau tanya cerita yang membanggakan ada nggak tentang Pangkalan Jati? Kalau Pangkalan Jati ya mungkin di antara kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Cinere ya sekarang, ya maupun Limo maupun Sawangan. Biasanya Pangkalan Jati tuh menonjol. Awalnya Pangkalan Jati paling menonjol. Contohnya? Ya contohnya setiap ada kegiatan-kegiatan pokoknya terkenal lah. Ya kayak sosialnya ya Pangkalan Jati waktu zamannya ibarat kata wah orang mana-mana tuh membanggakan ke sosialnya pengajian, misalnya majlis taklim atau apa. Itu ya boleh dibilang begitu juga dengan kegiatan-kegiatan pemudaannya gitu. Tapi ya setelah udah ini ya kalau bahasa Pangkalan Jati bilang angat-angati ayam. Cuman awal-awal. Ya awal-awalnya. Mudah-mudahan yang ini mah enggak. Ya mudah-mudahan dengan ini ya kita makin bersatunya kita ya antara tokoh masyarakat, tokoh agama, ibarat kata tokoh pemuda, ayo kita bangun Pangkalan Jati yang lebih baik. Mudah-mudahan nih dengan adanya podcast ini bisa menyatukan. Bisa menyatukan. Itu saya juga kan tinggal di Pangkalan Jati, cuman kan nggak tahu yang anak-anak sananya kayak RW 2 atau dari Cilobak. Tapi dengan adanya ini kan jadi mungkin yang jauh jadi mendekat, yang dekat makin akrab. Berarti perbedaannya juga cukup banyak ya. Anak muda zaman di zaman saya ya. Sama zaman saya yang sekarang juga cukup banyak. Cuman yang nggak berubah kompak. Pangkalan Jati solid, kompak, masih kompak. Sampai sekarang kalau saya lihat solid, kompak gitu.
walaupun ibarat kata baju kita beda, Ya, ya berbeda-beda warna, beda warna. tapi kalau menyebut Pangkalan Jati masih Masih. oke lah dibilang Masih. gitu. Masih oke. Pangkalan Jati emang kompak. Oke, Pak RW. Silakan Pak RW kalau mau dimakan. Oh iya iya iya. Tehnya. Wah, kita minum dulu nih. Kita Kita minum minum nih. dulu nih. Ngomong mulu aus. Ini keripik siapa Pak RW? Kalau boleh tahu nih. Hasil buatan sendiri. Hasil iya. Jadi ada orang kelurahan menawarkan, kalau saya ini tadi berapa dari kelurahan kita tahu enak. Oh. Ya. Jadi ya mungkin ini hasil daripada Karang Taruna juga. Oh, Karang Taruna kelurahan. Kelurahan. Oh, dia buat ini. Cuman belum ada namanya. Belum ini. ada namanya. Ya mungkin Baru masih tester mungkin. tester ya. Tester mungkin. Oh, bagus ini. Karang Taruna. Ada rasa asin dan rasa manis. Oh. Tapi zaman Pak RW dulu, anak Karang Tarunanya ada nggak Pak RW? Ada. Karang Taruna kelurahan. Jadi bukannya Karang Taruna kelurahan, kalau dulu belum begitu ini ya. Jadi istilah kata apa sih namanya? Komunitas. Oh, Nah, kalau dulu komunitas itu ya. Oh. Jadi komunitas kita dulu kan ada yang namanya dari awal tuh ada yang Kumbang Jati itu. Bahkan Kumbang Jati. masih ada itu. Kumbang Jati ibarat kata. Nah, itu komunitas masyarakat Pangkalan Jati. Nah, terus Buron. Oh, Buron. Buron. Nah, terus setelah Buron pecah, nah itu masing-masing sub RT dah tuh. Oh, bikin komunitas. Masih sekarang tuh masing-masing sub RT. Bahkan sampai sekarang, nah cuman dikuatkan dengan Karang Taruna tingkat kelurahan. Tingkat kelurahan. Nah, itu. Oh, berarti kalau dulu mah mainnya Komunitas ya. Oh. Cuman emang dari dulu emang udah kompak dari Kompak ya. dari banyaknya komunitas. Kalau kita nyebut Pangkalan Pangkalan Jati, Jati tetap. tetap. Oh, mungkin perbedaannya itu. Ya. Kalau zaman Pak RW dulu komunitas. Belum ada wadah yang ini ya, yang mengetuai wadahnya belum ada itu dulu. Oh. Jadi istilah kata kita kumpulan anak-anak tongkrongan gitu, Ya. nongkrong di sini, yuk kita bentuk ibarat kata mengatasnamakan apa nih kita perkumpulan kita. Itu istilah kata komunitas masyarakat Pangkalan Jati. Tapi di masing-masing RT itu banyak gitu, ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti. Ya. Begitu juga dengan sekarang kan Karang Taruna tingkat RT. Kalau mungkin kalau umpama tingkat RW, ya karena saya berpikir ya, tingkat kelurahan aktif ngapain kita bentuk tingkat Taruna tingkat RW gitu. Yang RT aja jadi ya, gitu. Nama komunitas Pak RW dulu apa? Ada. Apa Pak RW? Komunitas saya dulu Sablat. Apa itu? Iya, Sablat. Iya. Sablat itu apa? Sablat itu ya dalam artian Panjangannya. kalau Sablat itu ya dulu kan ya emang kita jadi pembentukan itu hanya istilahnya pengen tenar, jadi nggak ada istilahnya arti, nggak ada itu. Oh, cuman tahu-tahu kepikiran. Itu. Ada Sablat, ada Brerod gitu. Jadi nggak ada ini arti yang ini. Yang penting gue bikin komunitas gue. Yang penting namanya enak ya. Nah, ya kayak di RT 22 dulu Kancil. Nah, Kancil. itu sebetulnya bukan apa ya. Jadi ada orang tua kita itu tuh Persatuan Sepak Bola PS Kancil gitu. Nah, itu jadi komunitas juga. Anak mana tuh anak Kancil, anak mana tuh anak Sablat, anak mana tuh anak Brerod gitu. Anak Apatis, anak banyak gitu. Iya, jadi komunitas. Ya, cuman dipusatin dulu waktu itu ya, waktu zamannya Buron itu. Nah, itu selalu menyebut anak mana tuh anak Buron. Udah pasti nyebut anak Pangkalan Jati. Buron Pangkalan Jati. Iya. Oh, berarti Pak RW dulu punya komunitas juga. Komunitas. Namanya Sablat. Iya. Jadi istilah kata kalau sekarang kan modelnya kayak Pos Arpet, itu ada arti sendiri, terus Irpaja juga ada artinya sendiri. Kalau dulu enggak, ya itu makanya saya bilang, kalau dulu kan arti jago istilah kata. Ya, jago, kejagoan. Gitu. Ya kalau sekarang mau kejagoan ya udah bukan zamannya lagi udah. Sekarang mah bagaimana caranya kita membangun Pangkalan Jati. Ya. Jadi citra yang baik. Anggotanya siapa tuh Sablat Pak RW dulu? Dulu yaitu yang tahun kelahiran bangsa tahun 65-an ya. Tahun kelahiran 65-an itu anggota.
katanya. Sekarang ya udah, ya boleh dibilang sekarang umurnya udah hampir 55, hampir 58 tahunan ya sekarang ya. Tapi ada reuni gitu, anak-anak Sablat kan, kayak namanya komunitas dulu. Komunitas itu ya kadang-kadang ya ketemu situ aja karena komunitas Anak-anak itu, gitu ya? nah itu aja. Temen-temennya itu aja. Cuma ruang lingkupnya nggak ini. Nggak yang jauh, cuma Nggak yang anak-anak jauh-jauh ya. tongkrongan situ. Oh, Sablat namanya. Sablat gitu. Terus kalau di Bak Bulus kecoa. Itu zamannya ya itu nggak ada arti. Nggak ada. Cocoat Aneh gitu banget. tulisannya cocoat itu Bak Bulus itu. Jadi terus Bango, Gang Aba ya itu jadi dia membawa nama-nama kampung juga gitu. Jadi anak mana tuh anak Gang Aba, anak Bango gitu. Ya karena dalam artian ya itu ya ribut ya cuma anak muda ributnya anak muda dulu nggak kayak ribut anak muda sekarang. Kalau anak sekarang ya mohon maaf ya gitu ya ibarat kata tawuran. Kalau dulu kan memang kita anak punya masalah dengan daerah lain ya kita datang gitu. Sama yang punya masalah Macam gitu. punya masalah. Jadi Sekarang yang nggak tahu ya nggak udah nggak ini. Kalau sekarang mah istilah Yang kata punya bisa yang di punya sweeping masalah lah siapa? inilah gitu. yang punya masalah siapa, yang berantem siapa. Aduh, emang Pangkalan Jati dulu emang terkenalnya emang jawara dulu. Jawara, jago ribut gitu. Jago ribut. Ya. Bahkan istilah kata kampung-kampung lain diseganin gitu. Tapi ya kita istilah kata bukannya kita cari masalah, hebatnya Pangkalan Jati sering nyari masalah tapi menyelesaikan masalah. Oh. Saya cari masalah tapi menyelesaikan masalah. Ya. Jadi setiap ada permasalahan yang mendalam, istilah kata ya kita selesain gitu. Dengan istilah kata jadi yang tadinya musuh bisa jadi saudara gitu. Jadi nggak bebuyutan lah, istilah kata musuh bebuyutan nggak ada. Tapi dulu pernah ada. Ya pernah ada itu Pernah kejadian, pernah ada. Ya istilah dari kampung lain. Makanya istilah kata di sini disebut pangkalan, ya tempat mangkalnya anak-anak muda dari mana aja pada mangkal di Pangkalan Jati. Ya istilah kata tetangga kampung lah istilah kata. Siapa sih yang nggak kenal Pangkalan Jati? Gitu. Bahkan orang Pondok Labu nongkrongnya di sini, Gandul juga di sini. Ibarat kata Jagakarsa, Andara itu, Cilandak itu pada nongkrong di Pangkalan Jati. Ya karena dalam bahasa kita sebagai orang Timur, kita bawa santunan kita, kesantunan itu. Pangkalan Jati emang. Tapi sekarang mah udah anak-anak yang kalau yang saya lihat nih pantaran-pantaran saya udah yang berantem udah yang enggak. Udah enggak. Paling ya gondok-gondokan aja main di medsos. Medsos ya. Ya sekarang kan udah zamannya zaman medsos ya. Jadi berantemnya lewat media sosial. Lah kalau dulu kan zamannya kita ibarat kata yang punya telepon aja orang-orang tertentu aja gitu. Iya. Ya kita kalau mau kemana-mana ya paling surat. Ya surat menyurat. Jadi nggak ada itu. Kalau sekarang makan wah udah bebas banget. Kalau saya kata sih bebasnya kebablasan ini. Ya, jadi nyinggung orang itu di medsos ya istilah kalau kita lihat. Kalau dulu kan nggak kayak gitu. Malah lebih parahan kalau sekarang. Lebih gitu, sekarang. Karena di medsos orang kan nanggepinnya beda. Iya. Mungkin terakhir kali Pak RW yang saya tanya ini, masukan kali ya untuk saya pribadi sama teman-teman nih yang udah kerja. Saya pribadi dan tim, masukan dan anak-anak muda lain yang bakal anak-anak muda lain yang nonton ini, masukannya ke depannya mungkin nggak seperti dulu lagi. Ya kemasukan saya khususnya untuk anak-anak muda Pangkalan Jati ya, selalu menjaga kekompakan. Nah, itu masukan saya. Dan selalu memberikan yang kakak-kakaknya nih memberikan kemasukan kepada adik-adiknya biar inovatif lah ibarat kata. Kreatif, inovatif ya istilah kata untuk memajukan kelurahan Pangkalan Jati. Ya. Tuh, kita harus kompak berarti di Pangkalan Jati ini. Karena contohnya nih udah ada nih. Dari dulu emang Pangkalan Jati emang udah kompak. Tapi alangkah bagusnya kita kompakin lagi gitu. Satu sama lain dan jangan sekali-sekali memandang
suku, agama, Hmm. itu ya. Iya. Dalam arti gini, kan kadang-kadang adalah di zaman sekarang ini kita satu agama saling gontok-gontokan. Iya. Nah, apalagi lah berbeda agama. Nah, sekarang kita yaitu kita ikutin aja lah para pejuang dulu yang dituliskan itu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu. Jiwa. Jiwa. Wah, mantap Pak Heru ini. Berarti intinya emang Pangkalan Jati emang harus kompak, karena dari dulunya, dari orang tua-tua kita yang dulu emang udah kompak. Jadi kita sebagai penerusnya juga harus solid dan kompak. Itu harapan kita. Oke, Nah, teman-teman, cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih buat Pak Heru ini. Mudah-mudahan panjang umur, amin, sehat selalu. amin. Tetap apa ya, memberi pandangan buat kita yang anak-anak muda supaya tidak ke arah yang salah. Oh. Oke, cukup sekian. Reng, Ada logo apa nih? bersama kita bisa. Asik. Gimana, Bebe? Gimana tadi? Bersama Bersama. kita bisa. Bersama kita bisa. Oke. Buat Pangkalan Jati. Buat Pangkalan Jati. Terima kasih, Preng. Matiin, Preng. Oke.